Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Elsi Fali. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang definisi dari menjadi diri sendiri. Jadi definisi untuk menjadi diri sendiri, seseorang menjadi diri sendiri itu bukan dia banyak ngomong, bukan pokoknya apa aja dikeluarin, tapi intinya dia itu lebih ke menjadi diri sendiri ini itu lebih ke ini ya, perasaan dia ya. Xiangfa dia, maksudnya perasaan dia, bukan kayak seberapa banyak dia ngomong, tapi ke perasaan dia. Misalnya kalau misalnya dia masih takut sama faktor-faktor yang disebabkan oleh perasaan orang lain gitu ya, misalnya nih lu banyak ngomong gitu kan, terus ada orang nyenggol lu misalnya, sekali lagi dia lu mau misalnya apa gitu, dia nggak suka sama lu ngomong terus, nah dia terganggu dan lu takut, masnya itu kan karena faktor perasaan dia. Jadi ya itu termasuk masih mikirin perasaan orang lain, itu termasuk masih FOJ 0. Jadi FOJ nggak 0. Jadi ya bukan, masnya ya lu cukup pikirin, ya udah lu sadar kalau misalnya lu emang mengganggu, kalau dia emang terganggu, ya udah lu nggak usah pikirin, nggak usah pusing itu. Tapi kalau misalnya sekalipun itu bener-bener mengganggu ya, kalau misalnya yang lain juga sama mengganggu, ya udah kan, kenapa lu doang gitu yang di ini kan ya. Jadi lu nggak usah terlalu dengerin. Tapi kalau misalnya emang beneran mengganggu, lu cukup ya udah terima dan lu review diri, tapi lu nggak usah pikirin itu terus gitu ya. Jadi ya itu bukan menjadi FOJ 0, itu bukan tentang lu banyak ngomong. Tapi kalau misalnya lu udah FOJ 0, lu pasti akan banyak ngomong, kemungkinan besar ya, karena lagi nggak ada orang yang ekstrovert, nggak ada orang introvert di dunia ini. Semua orang pikirannya generator handal ya, jadi semua orang bisa menggenerate, dan kalau misalnya lu keluarin semua itu, ya lu bakal ekstrovert pastinya. Dan tapi bukan tentang itu, bukan tentang maksudnya lu keluarin semua di pikiran lu, ya itu mungkin bagus ya buat latihan FOJ 0, latihan menghadapi perasaan, kemungkinan perasaan gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya lu ngomong gitu, lu udah tahu ini salah, dan maksudnya orang lain bisa bereaksi bodoh, dan tapi lu tetap lakuin dan lu terima reaksinya, lu coba menghadapi reaksi itu gitu. Dan lu udah coba, jadi lu udah semakin kuat kalau misalnya reaksi-reaksi yang serupa muncul lagi ke lu gitu. Tapi ya intinya kalau FOJ 0 itu nggak mikirin perasaan orang lain, dia nggak mikirin apapun yang faktornya itu karena perasaan orang lain, perasaan si A, si B, si C, enggak gitu ya. Oke, gue akhirin dengan kisah ya, menceritakan sebuah pengalaman pribadi gue. Jadi bukan kisah sih, tapi ya pengalaman pribadi. Jadi kan gue pernah ngomong gitu kan. Jadi gue itu pas masih latihan keluarin semua di pikiran gue ngomong keluarin gitu kan. Yang tentu aja jadi part kan, ngomong semua di pikiran itu part, masnya ya lu FOJ 0 gitu. Masnya ya belajar menerima semua reaksi gitu kan. Kalau misalnya lu ngomong semua di pikiran, pasti lu reaksi bisa lu terima, berbagai reaksi gitu. Jadi pengalaman, jadi experience lu gitu kan. Gue lagi ngomong habis itu dia bilang, sekali ada yang bilang gitu kan, kayak temen gue itu sekali lagi gue tampol gitu kan. Terus ya gue kena mental. Tapi ya intinya ya kalau misalnya itu emang mengganggu, ya gue dengerin. Tapi nyatanya di kelas gue juga banyak yang berisik. Jadi ya mungkin itu ya bercanda juga, gue nangkepnya bercanda. Mungkin emang dia kelihatannya serius tapi bercanda juga sebenarnya ya. Jadi dia itu ngomongnya gitu dengan ada kasar gitu ya. Jadi sekali lagi gue tampol, tapi itu intinya sekali lagi gue tampol gitu kan. Tapi ya udah gitu intinya. Jadi ya gue tetap menerima. Gue itu jadi sampel ya, jadi sampel reaksi buruk orang gitu. Jadi gue makin kebal, dan ya kalau misalnya FOJ 0 itu pasti dia harus mengalami dulu reaksi buruk gitu. Jadi ya sekian dari video gue kali ini, thank you.